Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabar Anda semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah pertemuan kita di tempat ini setelah sekian lama libur, dalam keadaan iman kita ya hampir futur, bukan hampir lagi, sudah futur, ya kan? Sudah ngedon iman kita. Alhamdulillah bisa kumpul lagi untuk ngaji lagi. Karena memang yang perlu diselamatkan dari diri kita adalah hati kita dan iman. Kalau sekadar badan sakit sementara, ya paling ujungnya mati. Tapi kalau hati, ketika alhamdulillah nggak diperhatikan kesehatannya, terjangkit penyakit, semangatnya turun, maka ujungnya adalah neraka, bukan sekedar mati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini banyak sponsor kan di sini. Baik, yang akan kita bahas setelah libur panjang kita merefresh iman kita dengan cara ngaji sirah, yaitu ngaji kisah-kisahnya para sahabat agar supaya kita semakin bersemangat untuk mengikuti iman mereka, mengikuti kebaikan mereka, sehingga sekalipun kita bukan termasuk orang terbaik seperti mereka, minimal kita mengenal mereka dan mencintai mereka, dan agar supaya kita berharap kepada Allah, semoga Allah mengumpulkan kita dengan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sahabat yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah sahabat yang mulia, yang dikatakan oleh para ulama Imamul Aulia, yaitu para pemimpinnya para wali atau pemimpinnya para wali, wal atqiya, dan pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Jadi sahabat ini adalah sahabat yang walinya wali, ya, orang yang paling wali, dan tidak ada selain Nabi dan Rasul yang lebih wali daripada sahabat yang satu ini. Ia adalah sahabat yang mulia, Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, nama aslinya sebelum masuk Islam itu adalah Abdul Ka'bah. Nama aslinya adalah Abdul Ka'bah. Apa arti Abdul Ka'bah? Hambanya Ka'bah. Dan itu terlarang dalam Islam, ya. Ya, nggak boleh menggunakan nama penghambaan kepada selain Allah, nggak boleh. Jadi kalau mau kasih nama Abdul, disambung dengan nama dan sifat Allah. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurrazzaq, terserah, yang penting ada penyandaran nama seorang hamba kepada Allah, bukan kepada makhluk. Kemudian ketika masuk Islam, Nabi SAW mengganti nama beliau dengan Abdullah. Nah, ini mungkin diantara kita ada yang baru tahu, ya, nama aslinya Abu Bakar itu Abdullah, ya, namanya Abdullah. Adapun nasabnya adalah Ibni Utsman Ibni Amir, Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim Ibni Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi at-Taimi. Jadi beliau dari bangsa Quraisy, ya, di kota Makkah sana. Kunyah beliau adalah Abu Bakar. Kunyah itu nama julukan. Dan seorang muslim menggunakan nama julukan itu bukan bukan ciri-ciri terorisme. Bukan. Ya, Abu Bakar itu bukan nama asli. Ibarat kalau seandainya dulu ada KTP, namanya bukan Abu Bakar. Namanya adalah Abdullah. Tapi nama panggilannya, julukannya adalah Abu Bakar. Kenapa? Bakar itu artinya perawan. Karena satu-satunya istri Nabi yang beliau nikahi pada saat masih perawan adalah Aisyah.
Dan Aisyah adalah putrinya Abu Bakar. Maka Abu Bakar itu panggilan kecintaan Nabi kepada Abdullah ini disebut dengan Abu Bakar kepada bapaknya Aisyah. Kenapa? Maknanya adalah bapaknya gadis perawan. Yaitu istrinya Nabi yang masih perawan, yang masih gadis. Maka Abu Bakar menyukai nama tersebut. Sehingga beliau lebih dikenal dengan nama kunyahnya daripada nama aslinya. Ya, dan ini diperbolehkan dalam Islam, bahkan disunahkan dalam Islam. Kemudian di antara lakopnya lagi adalah beliau dijuluki dengan Al-Atiq. Al-Atiq. Ya. Al-Atiq itu artinya adalah berwajah tampan. Kemudian senantiasa bergegas dalam kebaikan. Itu disebut Al-Atiq. Bisa juga orang mengatakan kenapa kok disebut Al-Atiq. Al-Atiq itu artinya adalah orang yang suka membebaskan budak. Jadi Abu Bakar ini salah satu kebiasaan baik ya. Dan Abu Bakar ini luar biasa. Dia suka membebaskan budak. Jadi budak itu dibeli, kemudian setelah itu dibebaskan. Maka beliau diberikan julukan Al-Atiq oleh Nabi SAW. Kemudian julukan selanjutnya dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah As-Siddiq. Ini lebih masyhur ya, lebih dikenal. As-Siddiq itu artinya orang yang terpercaya dan senantiasa beriman. Kenapa? Karena Abu Bakar ini selalu mengedepankan iman daripada akal. Jadi imani dulu aja, imani dulu. Ketika Nabi menyampaikan sesuatu, dia imani. Sekalipun itu perkara yang dianggap mustahil oleh manusia saat itu. Contoh, Isra Mi'raj. Bayangin, dari habis Isya, Nabi langsung melakukan perjalanan menunggangi buraq ke mana? Masjidil Aqsa. Salat di sana dari Baitul Maqdis, naik ke atas langit ke-7 menerima kewajiban salat, Sidratul Muntaha. Dan subuhnya sudah ada di Masjidil Haram lagi. Maka orang Quraisy saat itu menganggap itu adalah perbuatan yang mustahil. Sehingga ada di antaranya Abu Jahal, Abu Sufyan yang saat itu belum masuk Islam. Dia datang kepada Abu Bakar. Mereka mengatakan, "Hei Abu Bakar, teman kamu itu gila ya. Masa dia melakukan Isra Mi'raj kata dalam waktu semalam, nyampe ke langit ke-7, kemudian setelah itu dikembalikan ke Masjidil Haram. Bukankah itu mustahil?" Ya, maka apa kata Bakar? Saya percaya dengan apa yang beliau ucapkan. Saya percaya. Sekalipun orang saat itu mengingkari Nabi, saat itulah Abu Bakar adalah orang pertama yang percaya kepada Nabi. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala menjuluki Abu Bakar dengan As-Siddiq. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi, ulaika humul muttaqun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang datang dengan kebenaran. Siapa yang datang dengan kebenaran? Rasulullah. Beliau risalahnya benar. Dan orang yang membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Siapa? Abu Bakar. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Karena sebab itulah Abu Bakar disebut As-Siddiq. Kenapa? Mendahulukan iman daripada akal. Makanya kalau beragama, iman dulu, jangan akal dulu. Loh, konsep gak masuk akal. Betapa banyak dalam urusan agama kita yang gak masuk akal. Ayo. Mau contohnya? Satu aja. Betul gak? Nih, sampean tadi Jumatan wudhu gak? Kenapa wudhu? Buang angin mungkin. Betul gak? Iya. Kalau buang angin, yang dibasuh yang mana? Tempat buang anginnya apa wajahnya? Wajahnya. Kenapa nggak tempat buang anginnya? Bukankah masuk akal kalau tempat buang anginnya? Kan nggak ada hubungan buang angin sama wajah. Kalau mau pakai akal. Tapi apakah Anda berani berfatwa kalau buang angin, basuh tempat buang anginnya nggak perlu basuh wajah? Begitu. Digeruduk orang Islam se-Indonesia sama. Itu menunjukkan beragama bukan sekedar pakai akal, tapi dalil sama iman dulu.
Taib, itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Beliau dilahirkan setelah kejadian tahun gajah. Kalau Rasulullah kan pada saat tahun gajah itu, kalau Abu Bakar 2 tahun setelah tahun gajah. Taib, kemudian ciri khas dari fisik beliau, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau adalah orang yang bisa dikatakan orang yang tinggi, berkulit putih, kemudian beliau juga orang yang perawakannya kurus, ya, bukan yang besar, enggak, tapi kurus tapi tinggi beliau. Ya, berkulit putih, jenggotnya lebat, ya, dari wajahnya itu terlihat keteduhan jiwa karena hatinya, ya, karena hatinya. Maka inilah beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Apa di antara keutamaan Abu Bakar? Nih, kita mau sedikit cerita tentang Abu Bakar sebelum masuk Islam. Abu Bakar itu hidup di kalangan orang kafir Quraisy. Yang kita tahu sendiri nggak akan ada cerita masa jahiliyah yang baik, sudah. Kalau antum dengar kalimat masa jahiliyah, apa yang antum bayangin? Waduh, sudahlah, udah khamar, judi, segala macam semua keburukan ada, betul nggak? Penyembahan kesyirikan kepada Allah. Ingat, Abu Bakar tidak melakukan itu semua. Sekalipun saat itu Rasulullah belum diutus, di masa jahiliyah, Abu Bakar gak pernah nyembah berhala. Abu Bakar mengatakan, saya tidak pernah meletakkan dahi saya untuk menyembah berhala. Sebelum masuk Islam, gak pernah dia nyembah berhala. Pantes, karena imannya kuat, betul nggak? Karena dia tidak biasa untuk nyembah kepada selain Allah, pantas Allah jadikan sebagai sahabat dekatnya Nabi. Nah, kita aja banyak menjumpai orang Muslim tapi kok nyembah kepada berhala, betul? Kebo disembah segala macam, dirokidul. Nah, giliran Pak KTP apa? Muslim, oh, bagus lah. Entah siapa yang diikuti. Ya, kemudian yang kedua, Abu Bakar ini nggak pernah minum khamar, nggak pernah minum khamar. Apa kata Abu Bakar? Tidaklah ada seorang laki-laki yang minum khamr kecuali dia telah merusak kehormatannya. Hilang harga dirinya dan rendah kehormatannya. Dia menganggap orang yang minum khamr rendah. Dia tidak pernah main judi. Dia nggak ikut arus dengan masa jahiliyah. Kenapa? Karena itu menghancurkan kehormatan dirinya. Dia belum mengenal syariat loh ya saat itu. Tapi dia sudah punya kesucian jiwa yang Allah berikan padanya. Sehingga dia tahu ini baik, ini buruk. Ini pantas, ini nggak pantas. Nah, itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia sudah mendapatkan jiwa yang hanif, jiwa yang bersih sebelum ia masuk ke dalam Islam. Sehingga ketika cahaya kerasulan itu datang kepada Nabi SAW, dia adalah orang yang pertama masuk ke dalam Islam. Dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, tidak ada di atas muka bumi saat itu yang mau masuk Islam kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Abu Bakar adalah seorang wali Allah dan tidak ada yang lebih wali daripada Abu Bakar. Sampai hari kiamat. Tidak ada dari umat Nabi yang lebih wali daripada Abu Bakar. Siapapun itu, apapun gelarnya, sebanyak apapun pengikutnya, nggak ada yang lebih wali daripada Abu Bakar. Nggak ada. Nabi SAW bersabda, seandainya Allah mengizinkan aku meminta sahabat sebagaimana Musa meminta Harun, atau sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, niscaya aku jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Artinya orang yang terdekat yang paling aku cintai. Akan tetapi dia adalah sahabat dekatku. Artinya apa? Itulah bagaimana Abu Bakar di hati Nabi ini luar biasa. Bahkan gak kurang wali gimana lagi, coba nih ya, dengerin. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu hatinya bersih, suci. Dan sampai-sampai para ulama sahabat mengatakan tidak ditemukan sedikit pun penyakit kemunafikan ada pada hati Abu Bakar, pada hati istri-istrinya, pada hati anak-anaknya. Ini keluarga bersih. Bersih dari kemunafikan. Kurang wali. Dia nggak pernah bohong. Ayatul munafik salah.
idza hadasa kadzaba. Kalau berbicara bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, berjanji mengingkari. Wa idza tumina khana, dikasih amanah khianat. Abu Bakar terbebas dari itu. Bukan cuma Abu Bakar, istrinya plus anak-anaknya, putra dan putri. Luar biasa. Sampai para ulama mengatakan inilah potret satu keluarga bebas dari munafik. Selain keluarga Nabi ya, kalau keluarga Nabi ya lumrah, namanya Nabi dan Rasul kan gitu. Ini enggak. Selain Nabi dan Rasul kok bisa keluarga terbebas dari sifat kemunafikan? Kurang wali lagi. Oke. Nabi SAW bersabda, seandainya imannya umatku dari semenjak aku diutus sampai hari kiamat ditimbang dengan imannya Abu Bakar di hadapan Allah, niscaya imannya Abu Bakar lebih berat daripada imannya umatku. Jadi kayaknya iman kita sama Abu Bakar ya jauh banget. Ya. Kalau bahasa kita mungkin kalau Abu Bakar bagi Allah Subhanahu wa taala ini orang istimewa selain Nabi dan Rasul. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhyarun nas, manusia terbaik ba'dal anbiya war rusul Abu Bakar. Orang terbaik setelah anbiya dan rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Bagi Allah Abu Bakar luar biasa. Imannya luar biasa. Ya kalau kita not bad lah gitu. Ya, yang enggak jelek-jelek banget masih ada imannya, alhamdulillah. Nah, seperti itu. Itulah potret Abu Bakar. Salah satu kebiasaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah senantiasa berkorban jiwa, raga, harta, semuanya dikorbankan untuk agama Islam. Nah ini kalau berkorban ini totalitas, Allah, kayaknya kita nggak bisa. Bukan kayaknya, memang nggak bakal bisa seperti Abu Bakar. Jangankan kita, Umar aja sudah mau nyanyiin Abu Bakar, nggak bisa. Abu Bakar ini cerdas orangnya. Suatu ketika di kota Mekah, kan disebutkan Atik dia. Nabi SAW mengatakan tentang kondisi kaum muslimin, apalagi budak-budak yang disiksa karena masuk ke dalam Islam. Nabi berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, itu kasihan Bilal itu. Bilal itu beriman. Karena keimanannya kepada Allah dan Rasulnya, dia sampai diadab, sampai diuji, sampai disiksa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf." Maka Abu Bakar nggak nanya, terus kenapa? Nggak nanya begitu nggak? Dia peka. Dia peka maksud Nabi, nggak nanya, oh gitu ya, oh kasihan, nggak gitu juga dia. Langsung dia pergi dari hadapan Nabi, diambilnya kepingan emas dinar yang ada di rumahnya, datang ke tuannya, tak beli budakmu, dibayar, tak bebaskan kamu. Kaya nggak dia? Oke. Bukan kaya lagi, sudah tajir. Sampai para ulama mengatakan dia adalah aulia, imamul aulia iwal atqiya, at-tajir, seorang pedagang yang kaya raya. Kaya raya. Termasuk jajaran sahabat yang paling kaya saat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak hanya Bilal yang dibebaskan. Tercatat dalam sejarah Abu Bakar telah membebaskan sekitar 20 orang lebih. 20 budak lebih yang dibebaskan dengan harta bendanya. Semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, yang diperintahkan oleh Allah untuk menemani Nabi Muhammad SAW dalam keadaan berhijrah. Berhijrah berdua, ya, berdua berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Pada saat itu beliau melewati pengejaran, dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Nabi bersembunyi di sebuah gua bersama Abu Bakar. Apa nama guanya? Sebuah bukit. Gua apa? Gua Sur, bukan gua Hira. Gua Hira tempat turunnya wahyu. Gua Sur. Maka saat itu gua Sur itu begini. Jadi ini bukitnya ke atas begini, guanya itu ke dalam. Ke dalam begini. Jadi kalau orang itu masuk, terus ada yang mendaki bukit itu, terus nengok ke kaki aja, itu udah kelihatan mulut guanya. Maka pada saat itu Nabi bersama Bakar sedang duduk berdua dalam gua itu bersembunyi. Maka Bakar mengatakan, seandainya nih orang kafir nih, lihat ke jempol mereka itu udah kelihatan gitu. Tapi Allah palingkan pandangan mereka dari gua Sur. Kemudian setelah itu Abu Bakar menangis ketika hijrahnya. Bagaimana ia sedih
melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya melewati masa-masa sulit dalam dakwahnya. Dan kita berdakwah, alhamdulillah, nggak merasa, bukan alhamdulillah, salah juga anak ngomong alhamdulillah. Berdakwah tidak merasakan kesulitan sebagaimana kesulitan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar menangis. Kemudian beliau takut, yang namanya manusia biasa, beliau takut apabila diketahui oleh kafir Quraisy. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menenangkan hatinya. Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ma dhannuka bisnainillahi salisuhuma. Apa pendapatmu dengan dua orang? Ya kita ini, sedangkan ada Allah yang ketiga, yang melindungi dan mengetahui kita semuanya. Maka Abu Bakar langsung ya terdiam dan beliau langsung tenang hatinya. Kemudian turunlah firman Allah, la tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah bersedih, karena sungguhnya Allah akan senantiasa bersama kami. Beliau melewati kisah hijrahnya bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya berdua saja. Ya, hanya berdua saja. Dengan penuh keberaniannya, dengan penuh tekadnya dia meninggalkan semua harta bendanya di Makkah. Dia adalah orang terkaya di Makkah. Akan tapi dia tinggalkan. Kenapa? Karena untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan tentang keutamaan Abu Bakar kepada para sahabat. Pada sebuah kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kumpul bareng sahabat nih. Kumpul majelis begini. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah memilih orang-orang terbaik, telah memilih orang-orang terbaik di antara kalian. Maka Abu Bakar saat itu menangis. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena menjadi orang terbaik di samping Nabi itu merupakan pilihan terberat, nggak gampang. Hanya orang-orang yang Allah titipkan iman yang sempurna untuk mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berjuang dengannya. Abu Bakar As-Siddiq bagi Nabi ini seperti halnya perangku, ibarat nempel terus. Sahabat yang senantiasa mendukung Nabi dengan segala hal yang ia miliki. Dia adalah orang yang amanah. Dia adalah orang yang bertakwa. Dia nggak pernah melakukan perkara-perkara keburukan. Bahkan dia senantiasa paling depan untuk melakukan kebaikan. Pada suatu ketika berkumpul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya. Kemudian beliau mengatakan, siapakah yang pagi ini sudah mengantarkan jenazah? Maka Abu Bakar angkat tangan, saya Rasul. Siapakah hari ini yang sudah bersedekah? Saya Rasul. Siapakah hari ini yang sudah baca Quran? Saya Rasul. Siapakah hari ini yang sudah beramal soleh begini dan begitu? Dia ngacung semuanya. Dia mengatakan saya Rasulullah. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, sungguhnya aku ingin berusaha dan bertekad untuk menyalip Abu Bakar. Untuk menyalip Abu Bakar. Tapi digagal terus. Kenapa? Abu Bakar adalah orang yang paling terdepan dalam melakukan kebaikan. Pada suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hartanya. Semua hartanya. Pada kejadian perang Tabuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan kaum muslimin dan mengatakan, ayo kita kumpulkan harta-harta kita untuk apa? Untuk berjihad di jalan Allah. Kemudian Umar ketika mendengar pengumuman itu langsung mengatakan, nah ini waktunya saya untuk menyalip Abu Bakar. Pulang dia, diambilnya separuh dari jumlah hartanya keseluruhan. Separuh, 50% diambil. Umar itu kaya orang. Kemudian setelah itu dibawanya ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hati yang gembira, dia merasa dirinya menang dari Abu Bakar. Ketika telah sampai di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, betapa terkejutnya Umar. Kenapa? Karena di hadapan Nabi sudah terkumpul harta Abu Bakar yang sangat banyak. Ketika ditanya kepada Nabi oleh Umar bin Khattab, maka Rasulullah mengatakan, inilah Abu Bakar yang telah menginfakkan seluruh hartanya untuk jihad di jalan Allah. Jadi full power, semua hartanya diinfakkan. Dan kita nggak bakal bisa seperti itu. Nah, kita sih kebanyakan mikir suka kita ya, normal aja gitu. Ya kan? Iya, Abu Bakar ya Allah, imannya sudah luar biasa. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahu alaihi
faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara orang-orang mukmin ada laki-laki dari kalangan laki-laki yang mereka membenarkan apa yang diucapkan oleh Rasulnya, apa yang mereka telah pegang perjanjian tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang di antara mereka yang menunaikan setiap perjanjian tersebut. Ada di antara mereka yang menunggu. Maka tidaklah mereka mendapatkan ganti dengan ganti yang terbaik kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ketika dia menginfakkan semua hartanya, Abu Quhafa, bapaknya Abu Bakar, ini kan buta. Jadi Abu Quhafa ini kisah lucunya ya. Ketika dengar Abu Bakar anaknya sudah menginfakkan semua hartanya, dia sampai tanya ke Asma, ke cucunya. Asma itu cucunya, putrinya Abu Bakar, cucunya Abu Quhafa. Maka dia bertanya, Asma, abahmu di gimana? Masa ya hartanya diinfakin semua lah, terus dia ninggalin apa buat kalian? Maka Asma saat itu dia mengatakan, ini mbah, abah ini ninggalin ini nih katanya. Jadi tembok itu ditempel batu kan. Tembok Abu Bakar itu ditempel batu rumahnya. Terus setelah itu tangannya Abu Quhafa itu disentuhkan ke tembok. Nah ini Mbak, ini loh Mbak. Abah ini ninggalkan ini untuk kita. Baru tenang. Dikira Abu Quhafa itu kepingan dirham dinar itu. Dikira duit, dikira harta. Oh iya. Dikira kepingan emas itu. Itulah bagaimana bapak dan anak luar biasa loh. Anaknya nggak protes, Pak, kok habis harta kita? Nggak gitu. Karena mereka semua adalah keluarga iman, keluarga yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita hanya bisa mendengarkan kisahnya dan sedikit beramal dengan amalnya. Walaupun nggak bisa full power. Kita berusaha full power, yang belakang nggak bisa berusaha full power. Baik. Kemudian, khonifidin rahiman rahimakumullah. Pada suatu ketika, salah satu sifat Abu Bakar itu adalah pemalu. Ya, beliau ini pemalu. Tegas tapi pemalu. Beliau radhiyallahu anhu ini kumpul. Ya, kalau beliau ini malu sampai kumpul bersama Nabi, kalau malu dia karena dipuji ataupun apa, maka memerahlah wajahnya. Dan beliau senantiasa menundukkan pandangannya karena rasa malunya yang tinggi. Ya, rasa malunya yang tinggi. Akhirnya sifat Abu Bakar yaitu memiliki rasa malu. Setelah Nabi SAW diwafatkan oleh Allah, maka Abu Bakar diangkat menjadi seorang khalifah. Kekhalifahan Abu Bakar ini berlangsung hanya 2 tahun lebih sedikit. Dan beliau radhiyallahu anhu, ya, ketika menjabat menjadi khalifah, dia naik ke atas mimbar dan berkhutbah di hadapan manusia. Beliau mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya diriku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Akan tetapi kalian telah memberikan mandat kepadaku untuk menjadi pemimpin kalian. Fa'ati'uni, maka taatilah aku. Janganlah engkau bermaksiat membangkang padaku. Selama perintahku berada di atas perkara yang ma'ruf, perkara kebaikan menurut syariat. Adapun apabila perkara tersebut adalah perkara kebatilan, maka tidak ada ketaatan kepada diriku atas kalian. Kemudian beliau mengatakan juga, maka barang siapa di antara kaum ini yang tidak mau berjihad di jalan Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala pasti akan hinakan mereka. Dan barang siapa yang membawa kemaksiatan melakukan kemaksiatan secara terang-terangan, niscaya Allah pasti akan berikan musibah yang belum pernah ada di atas muka bumi. Ini isi pidatonya Abu Bakar. Dia peringatkan manusia tentang bagaimana cara beribadah kepada Allah, bagaimana bertakwa, bagaimana beriman, bagaimana menjadi seorang muslim yang sejati, bagaimana diperintahkan untuk taat kepada pemimpin, bagaimana dia menentukan bahwasannya tidak ada ketaatan kepada makhluk sebagaimana Allah dan Rasulullah menentukan itu. Ini ketegasan. Kemudian di antara jasa beliau kepada Islam sangat banyak, sebagaimana yang tadi telah kita sebutkan. Di antaranya juga adalah ketika beliau membasmi orang-orang murtad. Orang-orang murtad yang mereka tidak mau membayar zakat. Ya, tidak mau membayar zakat. Maka mereka murtad dari agama Islam. Dan ketika Nabi SAW wafat pun,
ada di antara orang-orang murtad yang dipimpin oleh seorang nabi palsu bernama Musailamah al-Kadzdzab, ya, yang mana mendeklarasikan dirinya sebagai seorang nabi dan rasul dan banyak pengikutnya. Jadi Musailamah al-Kadzdzab ini nabi palsu yang hidup di zaman nabi awalnya. Tapi dia tidak mau menampakkan keburukannya ketika nabi masih hidup. Akan tapi dia menampakkan jati dirinya ketika Abu Bakar jabat jadi khalifah. Baru dia berani. Oh, Nabi Muhammad sudah wafat. Bahkan Musailamah ini mengatakan gini, Nabi Muhammad sama saya ini bagi hasil wilayah kenabiannya. Oh, kalau Rasulullah ini wilayahnya Mekah sama Madinah, wilayah suku Hanifah itu saya nabinya. Ada yang begitu. Sampai-sampai dia membuat ayat-ayat Al-Quran untuk menyaingi Al-Quran, ayat-ayat untuk menyaingi Al-Quran. Di Al-Quran ada surah Al-Fil, dia buat namanya surah Al-Fil juga. Ya, dia buat surah namanya Qadha. Nah, itu karangan dia sendiri untuk menarik perhatian manusia. Maka dibasmilah oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Makinlah jasa bagaimana beliau berusaha mempertahankan agama Islam di atas muka bumi dengan meneruskan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau seandainya kita mau bercerita tentang semua kebaikan Abu Bakar, dan cukup waktunya. Ana pernah dengar, Ana kemarin, Ana sudah lihat Pak, yang kajian Ustaz Khalid itu 3 jam. Mau 3 jam. Jam berapa ini? Jam 1. Belum nih, masih 1 jam nih, sampai jam 4 kita di kajian. Gimana? Kalau mau cerita tentang Abu Bakar ya, Ana waktu itu pernah baca bukunya tentang profil Abu Bakar dari awal sampai akhir. Itu lumayan segini tebelnya. Buku khusus cerita Abu Bakar. Ada lagi ceritanya Umar, ada lagi cerita Utsman, itu di buku-buku yang berbeda. Sampai Ali itu buku berbeda. Buku serial Khulafaur Rasyidin. Tapi dengan buku yang terpisah. Itu tebel, ya pantas kalau kajiannya 3 jam. Ya, ini Anda hanya menyebutkan fadilah-fadilahnya saja. Ya. Bagaimana ketika dia bersedekah, bagaimana dia menjadi khalifah, bagaimana dia berperang. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq meskipun khalifah ya, dia nganterin pasukannya sampai ke medan perang. Sampai sama sahabat itu ditahan tali kudanya. Kata sahabat, "Wahai khalifah, kau jangan berangkat perang. Karena semangat perangnya tinggi nih, meskipun sudah tua." Kata mereka, "Jangan kau berangkat perang lah, siapa nanti yang ngurusin kekhalifahan di sini?" Ya kan? Dia mengatakan, "Enggak apa-apa, saya antar aja, habis itu saya kembali." Nah, baru sahabat itu tenang ketika melihat Abu Bakar balik lagi ke Madinah. Selama Abu Bakar perjalanan nganterin perang itu geser gimana coba? Ini kalau kenapa-napa sama khalifah ini, siapa lagi yang menjadi khalifah? Nah, itulah bagaimana kaum muslimin berharap kepada Allah dengan menjadikan Abu Bakar sebagai khalifah mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekalipun kekhalifahan beliau ini enggak lama, 2 tahunan lebih, sedikit enggak sampai 3 tahun. Maka akan tetapi jasa beliau terhadap Islam ketika masa kekhalifahan itu banyak. Di antaranya adalah mengumpulkan Al-Qur'an. Dari zaman Abu Bakar itu dikumpulin sudah Al-Qur'an yang ada di batu, di pelepah kurma, di kayu-kayu dikumpulin jadi satu di suatu tempat begitu. Belum dikertasin. Baru setelah itu nanti di zamannya akhir-akhir Abu Bakar itu sudah ditulis satu jenis. Di zaman Umar sudah ditulis kemudian diserahkan kepada Hafsah. Baru setelah itu di zamannya Utsman baru dicetak ulang jadi 7 mushaf. Makanya ada patokannya namanya mushaf Utsmani kan. Sampai sekarang ada itu mushaf Utsmani. Dulu 7 jumlahnya. Belum diperbanyak, hanya 7 buah saja. Ya dulu ditulis tangan. Inilah jasanya Abu Bakar. Yaitu menjadi orang yang pertama kali mencetuskan untuk membukukan Al-Quran supaya Al-Quran tetap bertahan sesuai aslinya. Ya, khonifidin rahimakumullah. Yang terakhir, Abu Bakar adalah orang yang paling dicintai oleh kaum muslimin, oleh sahabat, tabi'in, dan kaum muslimin. Dan kita pasti sering mendengar bagaimana Abu Bakar dicintai oleh kaum muslimin, memiliki kedudukan yang mulia. Bahkan ada saking mereka menghormatinya Abu Bakar sampai
memuji-muji Abu Bakar. Ya, bahkan para ulama mengatakan seperti Imam Ibnul Jauzi rahimahullah taala mengatakan, kana salafu, dahulu orang-orang terdahulu, dahulu orang-orang saleh, yu'allimuna auladahum sirat Abi Bakr kama yu'allimuna auladahum suwarun minal Qur'an. Jadi mereka ini mengajarkan kisahnya Abu Bakar kepada anak-anak mereka sebagaimana mereka mengajarkan surat Al-Quran. Jadi diceritain terus. Kenapa? Itu membangkitkan kecintaan. Maka semua sahabat dan lebih-lebih lagi Allah dan Rasulnya pasti mencintai Abu Bakar. Maka bahaya kalau ada orang kelompok yang begitu benci sama Abu Bakar. Ada nggak? Ada. Syiah. Ini hati-hati. Mereka baik di depan kita, tapi buruknya luar biasa hati mereka. Mereka sangat membenci Abu Bakar. Bahkan orang Syiah ini membuat sebuah stigma buruk, anggapan buruk kepada Abu Bakar. Seperti Abu Bakar yang begini, yang begitu, yang menghancurkan tulang rusuknya Fatimah, memukul Fatimah segala macam. Itu kisah dusta semua itu. Itu adalah kisah dusta. Ya. Maka harus berhati-hati dari keyakinan seperti itu. Itu harus dikenali. Karena orang-orang Syiah ini tidak mau untuk mengakui Abu Bakar sebagai khalifahnya. Atau termasuk khulafa'u ar-rasyidin. Ikhwan fillah rahimakumullah. Beliau rahimahullah ta'ala diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya pada Jumadil Ula pada tahun 13 Hijriah. Jadi 2 tahun setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau wafat pada usia 63 tahun. Ya, beliau wafatnya pada usia 63 tahun. Radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keridhaannya kepada beliau. Beliau wafat dalam keadaan diridhai oleh Allah. Beliau dikuburkan di samping siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini merupakan bentuk keutamaan dan fadilah. Artinya Nabi dan Abu Bakar senantiasa menjadi sahabat. Sehidup, semati, sesurga. Oh, ini nikmatnya luar biasa. Ya, kita berharap dengan kita mempelajari kisah beliau menimbulkan kecintaan kepada beliau, mencintai sahabat. Ya, dan kita berharap agar supaya Allah mengumpulkan kita dan beliau. Karena sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta ma'aman ahbabta. Sungguhnya engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Siapa yang kita cintai, maka suatu saat di akhirat kita akan berkumpul dengannya. Wallahu a'lam bishawab. Waktu sudah habis. Subhanakallahumma rabbana hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.